Halo guys, balik lagi di Pendaki Madu. Untuk kali ini kita akan review barang mewah ya. Ini dari Osprey, punya teman saya. Belum dipakai sama sekali, dia barusan beli dan dia bilang untuk silahkan di review. Jadi lumayan di review, kita ulik bersama. Jadi untuk di bagian depannya sini ada dua kompartemen. Yang pertama di kompartemen sini, ini space-nya nggak terlalu besar tapi bisa buat jaket-jaket yang tipis-tipis atau buat jaket summit. Dan ada resleting tersembunyi di bagian depannya lagi, di bagian sini. Ini bisa untuk, mungkin untuk barang-barang P3K kalian bisa masukkan sini, atau tempat-tempat make up yang cewek-cewek, karena Carrier ini tidak untuk satu gender aja, melainkan unisex, bisa untuk perempuan dan juga lelaki. Dan kita lihat lagi untuk di bagian bawah sini ada pengait yang bisa digunakan untuk matras, kalian taruh di sini di bagian bawah sini. Setelah itu dia juga ada cantolan buat trekking pole. Hanya saja trekking pole-nya cuma satu di bagian samping sini yang ada talinya di sini. Setelah itu kita lihat di bagian sisi samping kanan dulu. Di kanan ada tali webbing seperti ini buat pengikat barang-barang yang mau diletakkan di samping sini, entah itu frame tenda atau semacamnya, terserah kalian. Dan juga ada tempat tumbler, hanya saja tempat tumblernya itu nggak seberapa besar, mungkin cukup untuk satu gas atau satu air mineral yang 1,5 liter. Bisa diletakkan di sini, tidak terlalu besar juga sih, seperti konsina kemarin. Setelah itu apa lagi? Kita lihat di bagian sisi kirinya. Untuk di bagian sisi kiri ini ada memiliki perbedaan satu, yaitu kompartemen di bagian sini. Ini bisa langsung menuju ke kompartemen utama. Fungsinya mungkin untuk mengambil barang-barang yang ada di bagian samping sini, mungkin ingin tidak bongkar-bongkar dari atas, tapi bisa dari samping sebelah sini. Lumayan berguna sih ya, tapi menurut saya lebih suka di bagian depan sini ada quick access-nya, itu menurut saya lebih berguna. Setelah itu untuk di bagian top lid-nya sini, top lid-nya hanya satu kompartemen seperti ini, tapi lumayan luas, bisa untuk mungkin baju-baju ganti atau baju dalam, terserah kalian, atau mungkin barang-barang lainnya. Ini lumayan besar untuk barang-barang yang sekiranya bisa diletakkan di situ. Untuk di atas ini hanya polosan seperti ini, tidak ada pengait untuk helm-helm. Untuk di bagian dalam top lid-nya di sini ada kompartemen dengan perpaduan mesh seperti ini, dan juga ada cantolan buat kunci seperti ini. Untuk luasnya sendiri cukup untuk pakaian dalam mungkin kali ya, diletakkan di dalam sini, mungkin sendok-sendok atau peralatan kecil atau headlamp bisa diletakkan di sini. Ini space-nya lumayan, jadi bisa kalian manfaatkan untuk barang-barang tersebut. Untuk cara membuka kompartemen utama dari Carrier Osprey 150 liter ini, dia sama seperti Eiger High Over 45 liter, yaitu dengan menarik di bagian sini. Setelah itu di bagian belakangnya sini tinggal ditarik aja, itu mudah. Jadi sesimpel itu, karena mungkin Carrier mahal. Untuk di bagian dalamnya sini, ini tempat untuk water bladder, dan juga ada detail kecil. Ini untuk candolan selang buat water bladdernya, ada bakal kecil seperti ini. Lucu sih, ada detail kecil seperti ini sih. Dan ini untuk lubang dari water bladder itu sendiri, untuk keluar menuju depan back system seperti ini. Jadi kalian water bladdernya nanti selangnya ke sini. Oke. Untuk menutupnya kembali tinggal ditarik kembali dan talinya ditarik lagi. Setelah itu kita akan melihat di bagian
back systemnya ini. Untuk back systemnya ini dia menyebutnya dengan Aerospeed teknologi seperti ini. Di bagian belakangnya ada tulisan Airspeed, dan juga di atas tulisan Airspeed ada tempat untuk selang water bladder jika kalian menggunakan water bladder untuk HIP. Setelah itu juga ada cantolan yang ada tulisan Osprey-nya di sini. Yang di bagian depan sini ini untuk back systemnya bisa dirubah atau di adjustable menggunakan velcro seperti ini. Untuk merubahnya kalian tinggal melepaskan semua velcro-nya seperti ini. Setelah itu disesuaikan dengan punggung kalian, karena bisa dirubah-rubah terserah kalian. Setelah itu kalian tempelkan lagi dengan velcro-nya sampai erat. Back systemnya ini ada mesh seperti ini, dan juga ada ventilasi atau sirkulasi udara di bagian sini. Jadi kalau misalnya kalian memakai ini, punggung kalian akan langsung kena angin, jadi nggak seberapa gerah dibandingkan dengan carrier yang langsung tertutup oleh busa-busanya di bagian belakang sini. Frame-nya sendiri dia ada di bagian samping-samping seperti ini yang melengkung. Itu yang membuat dia menciptakan ruangan di bagian punggung kalian seperti ini. Untuk di bagian pundaknya seperti ini, sponnya agak keras, tapi kurang tahu nanti dipakainya rasanya seperti apa. Kita coba. Setelah itu di hip beltnya, di kedua hip beltnya ada dua saku seperti ini, dan juga ada logo Osprey 1, dan di sisi sini polosan seperti ini. Ini bisa untuk mungkin HP masih bisa masuk ya, tapi kita coba pakai HP ini. Oh, kurang ternyata. Jadi nggak seberapa besar untuk HP sih, cuman mungkin barang-barang kecil atau mungkin senter yang kalian butuhkan saat urgent, tinggal buka seperti ini. Setelah itu ambil senter kalian, setelah itu kalian pakai. Setelah itu ada cantolan lagi di bagian depan sini yang ada logonya untuk trekking pole. Ini pertama kali saya tahu ada trekking pole yang di bagian depan sini. Entah ini untuk trekking pole atau bukan, kalian bisa komen di bawah jelasin, karena saya juga kurang paham, saya browsing belum nemu. Setelah itu kita akan melihat bagian yang saya sukai di tas carry ini, yaitu di bagian bawah di depan sini, karena dia ada space untuk mungkin untuk tenda atau sleeping bag kalian yang ada di bagian sini. Ini sangat lumayan berguna juga menurut saya, karena ketika kalian kalau misalnya sudah nyampe di campground, mungkin kan harusnya mau membangun tenda, kalian tidak perlu membongkar di bagian atasnya, cukup tendanya kalian simpan di bagian bawah sini. Kalau tenda menurut saya untuk tenda yang kapasitas 3 orang itu ya mungkin 2 orang, karena untuk yang 4 orang dan selebihnya kurang muat, kurang besar. Biasa diisi dengan sleeping bag kali. Ini lumayan fitur yang sangat saya sukai. Dan untuk di bagian bawahnya itu tidak tembus ke bagian atasnya. Jadi setelah bagian atas ini, di bawahnya ada sekatnya gini atau tertutup. Biasanya ada tarikan atau buat membuka lewat bagian bawah, tapi ini tertutup kalau ini Osprey 150 liter ini. Dan setelah itu di bagian bawahnya lagi ada rain covernya, sudah include rain cover yang berwarna hijau dengan logo Osprey-nya. Setelah itu kita akan mencoba rasanya gimana. Untuk beratnya sendiri dia memiliki berat 1,7 kg, jadi bukan termasuk seri ultralight menurut saya. Yang seri ultralight itu yang kapan lalu, yang high cover, Eiger high cover 45 liter. Kita akan mencoba. Untuk rasa heat beltnya lumayan memeluk, terus untuk di bagian pundaknya juga lumayan enak, tapi nggak tahu
Kalau misalnya dibuat hiking nanti dikasih beban rasanya gimana, karena belum dicoba, masih baru crash. Punya teman saya dipinjemin, katanya untuk di review dari lumayan. Ini untuk carrier ini harganya macam-macam ya, dimulai dari 1.800.000 ke atas. Gak tahu lagi kalau kalian bisa dapat yang lebih murah. Dan juga Osprey ini sudah ada di beberapa outlet atau di Jakarta, ada tokonya juga. Jadi kalian bisa langsung ke tokonya kalau mau membeli carrier ini, atau mungkin kalian ingin mencari di e-commerce kesayangan kalian, silahkan. Penampakannya seperti ini 50 liter dan tinggi badan saya 168. Modelnya keren sih ya, dan warnanya juga bagus, warna orange gelap, kemerah-merahan dan juga orange cerah. Ini kalau misalnya kalian untuk hiking, ini kelihatan cerah banget di antara teman-teman kalian mungkin, karena kalian biasanya teman-teman kalian kan warna yang monokrom, hitam atau abu-abu dan juga biru. Kalau ini sangat-sangat cerah, jadi keren. Terus ini juga ada fluidnya, tapi biasanya fluidnya rata-rata untuk carrier yang Consina atau Eiger itu berwarna orange. Kalau Osprey ini berwarna hitam, dan juga dia udah paten di sini, nggak bisa dilepas seperti Eiger. Kalau Eiger ada beberapa artikel yang bisa dilepas, kalau ini udah paten di sini, udah tercetak di bakalnya asing. Jadi lumayan berguna. Untuk tas Osprey ini dia menggunakan bahan nylon dan memiliki dua perpaduan warna siu, dan juga ada yang warna kemerah-merahan seperti ini. Untuk rain cover juga sudah include, jadi kalian tidak usah membeli rain cover lagi yang di e-commerce. Jadi setelah beli ini include rain cover, sudah tidak perlu beli aksesoris lagi. Mungkin aksesorisnya bisa untuk membeli carabiner untuk kebutuhan kalian. Oke, itu dia review dari Osprey 150 liter ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menantikan review-review selanjutnya. Dan juga mungkin ada kedepannya ada vlog-vlog yang seru-seru dari kami. Nantikan vlog kami di hiking selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok kami.